Selamat bertemu kembali di Pharmacology Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai farmakologi obat pelumpuh otot dan pelepas otot, juga disertai dengan teori dan top soal yang dapat digunakan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, dan Kebidanan. Selamat menikmati. Farmakologi obat pelumpuh otot dan pelemas otot. Teori dan top 10 soal latihan yang dapat digunakan oleh mahasiswa kedokteran, farmasi, keperawatan, dan juga kebidanan. Apa itu obat pelumpuh otot? Obat pelumpuh otot merupakan obat yang digunakan untuk melemaskan atau merelaksasi otot. Obat pelumpuh otot bukan obat anestesi, tetapi obat ini sangat membantu pelaksanaan anestesi umum, antara lain untuk memudahkan dan mengurangi cedera pada tindakan laringoskopi, intubasi trachea, serta memberikan relaksasi otot yang dibutuhkan dalam pembedahan dan ventilasi. Obat pelumpuh otot dan pelemas otot dibagi di dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah penghambat transmisi neuromuskular. Yang kedua, pelemas otot yang bekerja sentral. Dan yang ketiga adalah pelemas otot lainnya. Pertama, dalam golongan penghambat transmisi neuromuskular. Obat penghambat kompetitif yang menstabilkan membran, contohnya adalah D-tubokurarin. Berikutnya adalah obat penghambat secara depolarisasi persisten, contohnya adalah succinylcholine. Curare atau racun panah ini didapatkan dari tanaman Chondrodendron tomentosum, Chondrodendron tomentosum, di mana ternyata racun panah ini diketahui zat aktifnya adalah D-tubokurarin. Tempat kerjanya adalah di sambungan saraf otot. Golongan 1 dari obat ini terdiri dari D-tubokurarin, metokurin, toxiferin, B-erythroidin, galamin, alfuronium, panfuronium, fecuronium, atracurium, dan fazadinium. Sedangkan golongan 2 ini biasanya bentuk molekulnya lebih sederhana atau lebih ramping. Bagaimana farmakodinami dari golongan obat ini? Kalau dilihat pada skema ini, asetilkolin akan berinteraksi dengan reseptor nikotinik otot di lempeng akhir saraf atau di end plate potential. Kemudian ini akan menyebabkan depolarisasi lokal end plate potential atau EPP, yang selanjutnya akan menimbulkan MAP atau muscle action potential. Kemudian ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Mula kerja dan durasi. Contoh dari beberapa obat adalah yang paling banyak digunakan succinylcholine yang dapat diberikan secara intravena. Ini mula kerjanya cepat sekali, 1 menit. Tetapi durasinya juga relatif singkat, 4 menit. Sedangkan pelumpuh otot lainnya juga dapat diberikan secara intravena. Onset of action-nya bisa 3 menit dengan duration of action 20-40 menit. Bagaimana dengan farmakokinetiknya? Pelumpuh otot adalah golongan amonium quaterner, jadi tidak diserap di usus. Itulah sebabnya daging hewan yang terbunuh karena racun panah yang mengandung zat aktif D-tubokurarin ini tidak menyebabkan keracunan.
pada pemburu orang lian pada saat pemburu ini menyantap atau memakan hewan buruannya. D-tubukurarin ini diserap baik pada pemberian intramuskular. Bagaimana indikasi dari golongan obat ini? Seperti tadi kami sampaikan bahwa ini bukan obat anestesi umum, tetapi banyak digunakan sebagai ajuvan pada pemberian anestesi, khususnya anestesi umum. Pemasangan ventilator pada pneumonia berat, misalnya dengan obat-obat atracurium, vecuronium, pancuronium, rocuronium. Juga diindikasikan untuk reposisi tulang yang patah ataupun dislokasi sendi. Kemudian intubasi pipa endotracheal dan juga banyak digunakan untuk laryngoskopi, bronkoskopi, dan esofagoskopi. Juga dapat digunakan sebagai diagnostik untuk deteksi rasa nyeri akibat kompresi akar saraf. Sediaan dan posologi berikut ini adalah contoh beberapa sediaan, ya, mulai dari D-tubukurarin klorida, metokurin iodida, suksinilkolin klorida, percuronium bromida, vecuronium bromida, atracurium basilat, dan rocuronium bromida. Pada umumnya adalah dalam bentuk sediaan injeksi intravena dengan dosis yang relatif kecil dalam ukuran berat badan. Pelemas otot yang bekerja sentral. Contohnya adalah baclofen. Ini merupakan agonis GABA yang menyebabkan relaksasi otot dengan cara meningkatkan konduksi ion kalium. Absorpsinya pada pemberian oral baik dan dapat mengobati nyeri pada spasme otot kronik. Berikutnya adalah tizanidin. Ini merupakan derivat klonidin dengan efek agonis pada adrenoseptor alfa 2. Sedangkan pelemas otot lainnya adalah dantrolene dan juga toksin botulinum, apakah itu toksin botulinum A dan toksin botulinum D. Obat ganglion A, obat yang merangsang, kemudian dapat menghambat ganglion. Contohnya adalah nikotin, kemudian varenicline. Sedangkan obat yang langsung menghambat ganglion adalah hexametonium atau C6, pentolinium C5, kemudian chlorisondamin, mekamilamin, dan trimetapan. Berikut ini adalah top 10 soal-soal latihan yang dapat dikerjakan dan dilatih oleh adik-adik mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, dan Kebidanan berkaitan dengan obat-obat pelumpuh otot dan pelemas otot. Selamat belajar, terima kasih atas perhatian Anda semua. Bye.
Thank you. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar.